Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5 SD Al-Kafah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu TIK tentang pelajaran 3, yaitu materi tentang perkembangan komputer. Bagian A adalah sejarah perkembangan komputer. Jadi yang kalian lihat saat ini itu komputernya itu sudah memiliki perubahan-perubahan yang secara menyeluruh. Coba perhatikan berbagai komputer di sekitarmu. Coba sebutkan apa saja peran komputer dalam kehidupanmu. Baik, berikut adalah beberapa jenis komputer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komputer meja atau desktop komputer atau disebut PC atau komputer jinjing yang disebut dengan laptop atau telepon pintar yang disebut dengan smartphone. Jadi kini komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk. Apakah kamu tahu bahwa pada zaman dulu komputer memiliki ukuran yang besar, bahkan ada yang sebesar ruangan? Lihat gambar berikut nih ya. Yang pertama ada model rakitan analytical engine yang merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage ya. Replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Z1 dibuat oleh Conrad Zuse, makanya ada kode Z di dalamnya. Kemudian Colossus merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Colossus dibuat oleh Tommy Flowers. Kemudian ada ENIAC merupakan komputer digital pertama. ENIAC dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Markley. Jadi coba kita lihat beberapa komputer pada zaman dulu itu bentuknya sangat besar, bahkan ada yang sebesar manusia dan ada yang sebesar ruangan. Selanjutnya bagian 1, perkembangan teknologi komputer. Jadi perkembangan ini ada memiliki sampai generasi kelima atau sampai sekarang. Yang pertama yaitu generasi pertama di tahun 1940 sampai tahun 1956. Dan komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum. Kemudian yang B generasi kedua yaitu tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Contoh komputer generasi kedua ini adalah IBM 7070. Kemudian yang C generasi ketiga yaitu di tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Baik, yang generasi keempat adalah di tahun 1972 sampai dengan 2010. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Dan ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Baik, yang selanjutnya adalah generasi kelima bagian E yaitu 2010 sampai dengan sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Baik, cukup sekian dulu materi dari Bapak yaitu tentang perkembangan teknologi komputer. Selanjutnya akan kita bahas di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.